Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2424 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai ayat 21. Di bawah perikop pengakuan Petrus. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu, siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau mendengar secara langsung menurut para murid siapakah Yesus itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya para murid, mereka masih ragu, mereka masih belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Makanya mereka masih terombang-ambing, masih terpengaruh dengan menurut kata orang, Yesus adalah Elia, Yesus adalah nabi-nabi dahulu yang telah bangkit. Ada yang berkata, Yesus, Yohanes Pembaptis, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan para murid menandakan bahwa mereka masih belum percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu Saudara, hanya Simon Petrus dari antara 12 murid ini yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 16, ayat 15 dan ayat 16, dalam cerita firman Tuhan yang sama, menurut versi Matius. Saya bacakan buat kita sekalian. Matius 16, ayat 15 dan ayat 16. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias, sesungguhnya bukan dia yang berkata-kata melalui mulutnya, tetapi dari Bapa di sorga yang berkata-kata dalam mulut saudara dan saya, yang mengaku
bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa pengakuan para murid, pengakuan saudara dan saya sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, kenapa pengakuan saudara dan saya itu sangat penting? Saudara, mari kita buka di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kitab Roma ini kita dapat menangkap pesan bahwa pengakuan kita bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, itu berbicara tentang keselamatan jiwa kita. Amin. Makanya Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan iman daripada Simon Petrus ini kan naik turun, Saudara. Sekarang wow, luar biasa. Di antara 12 murid, Tuhan Yesus mengakui pengakuan daripada Simon Petrus. Karena hanya Simon Petrus yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, sementara 11 murid yang lain, mereka tidak dapat melihat Yesus adalah Mesias. Saudara lihat bagaimana iman daripada Simon Petrus dalam pengakuan dia kepada Yesus bahwa Yesus adalah Mesias. Saat itu imannya lagi luar biasa tinggi. Tapi di saat Tuhan Yesus ditangkap, dia menyangkal Yesus. Turun lagi saudara grafiknya. Tapi akan naik lagi setelah Petrus menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus yang imannya yang naik turun itu, kita dapat melihat dalam konteks firman Tuhan ini sangat tinggi. Turun di saat dia mengkhianati Yesus. Iman Simon Petrus kembali naik di masa-masa akhir hidupnya. Saudara, ada cerita bapak-bapak gereja yang tidak tercatat dalam Alkitab, menceritakan tentang Simon Petrus di masa akhir hidupnya, di mana dia yang tadinya mau menyerah, mau meninggalkan pelayanan, dan hendak balik kanan pulang, saudara. Dan dalam perjalanan pulangnya, dia berjumpa dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus bertanya, hendak mau kemana? Tuhan Yesus menjawab, akan pergi ke Yerusalem untuk mati, tersalib untuk kedua kalinya. Karena Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan mendengar itu, Simon Petrus langsung kembali ke pelayanan dan menyerahkan hidupnya. Dia mati bagi Kristus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita dapat melihat bahwa pengakuan kita tentang siapa Yesus, itu menentukan hidup mati. Itu menentukan kita mati masuk surga atau mati masuk neraka. Saudara, saya percaya kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bukan hanya sekedar dari mulut kita, tapi itu betul-betul satu deklarasi iman kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, kenapa pengakuan kita gereja Tuhan sangat penting tentang Yesus? Yang pertama, karena pengakuan kita yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan ini bicara tentang keselamatan kita. Amin. Ada banyak orang yang tadinya Kristen tetapi ketika dia menghadapi ada banyak sekali tantangan, ada banyak sekali tekanan, penganiayaan terjadi kepada dia karena imannya. Akhirnya apa saudara? Dia menyangkal Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa pengakuan gereja Tuhan tentang siapa Yesus itu sangat penting?
Karena ini bicara tentang hidup mati kita. Amin. Pengakuan kita penting. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Yang kedua, pengakuan kita itu merupakan deklarasi iman kita. Amin. Kita mendeklarasikan, kita mengumumkan bahwa kita adalah orang yang mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan kita itu merupakan pengumuman, deklarasi iman kita, sehingga surga dan bumi mendengar bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus Tuhan. Ia mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Itulah pengakuan iman kita. Amin. Yang ketiga, kenapa pengakuan gereja Tuhan tentang Yesus itu sangat penting? Karena ketiga, pengakuan kita adalah tanda bahwa kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tadi katakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Saya percaya orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan adalah orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa, dan setelah dia percaya, dia adalah orang-orang yang dibenarkan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Juru Selamat secara pribadinya, Yesus itulah Anak Allah yang Maha Tinggi yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita umat manusia. Saudara dan saya mengaku itu orang-orang yang beruntung di muka bumi ini. Karena apa? Karena saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Makanya saudara, pengakuan itu sangat penting. Karena ini bicara tentang hidup mati kita. Kita diselamatkan oleh Tuhan, itu terjadi dua arah. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus memberi kita keselamatan. Yang kedua saudara, kita harus mengakui, mendeklarasikan iman kita. Kita diselamatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua tetap dalam pengakuan iman kami kepada Kristus Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Mesias, Allah yang datang ke dalam dunia, menjadi manusia, mati buat kami semua yang berdosa, supaya kami yang berdosa ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang menyelamatkan kami. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang sedang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati mereka. Khusus hari ini Moin yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati tumbuh kembangnya. Dia bertumbuh menjadi anak yang dengar-dengaran, penuh kasih, taat dan takut akan Tuhan. Masa depannya ada di tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati Moin dan pakai dia Tuhan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupnya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama
Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.